Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, saya Ani Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Kediri. Kali ini saya akan memaparkan dokumentasi proses aksi nyata pada modul 1.4, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif. Membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif kepada rekan-rekan guru saya laksanakan pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024, bertempat di TK Abbas 10. Berikut dokumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Binti selaku Kepala Sekolah Abbas 10 dan rekan-rekan guru dari Abbas 10. Kenalkan, saya Ani Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Trisula 1. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Itu tema kita hari ini. Ada pantun, jalan-jalan ke Madura, tidak lupa membeli mangga. Selamat datang rekan-rekan semua, mari kita mulai belajar bersama. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke materi. Yang pertama, konsep modul budaya positif. Budaya positif apakah diperlukan menurut ibu-ibu semua? Perlu. Saya juga setuju bahwa budaya positif itu sangat diperlukan. Budaya positif ada disiplin positif, perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, positif kontrol, restitusi, serta penerapan segitiga restitusi. Pada hari ini kita akan mempelajari pada topik-topik berikut. Yang pertama, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung membuka kata disiplin dengan tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mengancamkan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak disiplin itu ada tanda kutip disiplin dalam dirinya sendiri atau disiplin karena takut kena hukuman, takut kena marah, nah seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Coba kita refleksi lagi, apakah selama ini kita melakukan disiplin pada anak-anak itu dengan cara menakut-nakuti atau mengancam, atau kita sudah memberikan budaya positif sehingga anak-anak dengan sendirinya mau disiplin. Sebelumnya, tentu kita semua sudah mengetahui ada profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 elemen. Di antaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Semua itu bertujuan, semua itu dapat dicapai kalau kita sudah bisa menerapkan disiplin positif di sekolah. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia itu apa saja? Manusia itu setiap melakukan perbuatan pasti punya alasan. Dan alasan itu apa sih motivasinya? Entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, manusia selalu punya alasan. Nah, perilaku manusia itu memiliki motivasi, diantaranya motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari tidak kenyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi bukan dari dirinya,
oh aku tidak mau bertengkar karena aku takut nanti dimarah sama bu guru, sama ustazah. Nah, itu berarti motivasinya masih dari luar. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau pengakuan. Ini merupakan motivasi ekstrinsit. Seperti halnya, ya anak hebat, nanti yang berhasil ibu kasih bintang ya, nanti yang berhasil ibu kasih permen, ibu kasih hadiah. Nah, itu sebenarnya kita tuh sedang mendorong anak-anak untuk motivasi, tapi bukan dari dalam diri. Itu motivasi anak-anak dari luar karena dia mengharapkan imbalan. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, akan motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang anak melakukan kegiatan dengan sukarela bukan karena dia takut, ya mungkin karena biasa, seperti misalnya meletakkan sepatu, tidak harus diingatkan, ayo ditaruh di rak sepatunya supaya rapi, aja yang menaruh rapi nanti ibu kasih permen. Tapi anak dengan sendirinya meletakkan sepatu di rak sepatu. Nah, ini salah satu contoh disiplin positif. Berarti anak itu sudah punya disiplin positif dalam dirinya sudah memiliki motivasi tanpa mengharap imbalan atau takut akan hukuman. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin itu juga ada tanda kutip ibu-ibu, oh murid-murid saya semua disiplin bu. Nah, ini disiplin yang bagaimana? Disiplin hukuman atau penghargaan? Kalau hukuman juga ada beberapa efeknya. Efeknya itu menyakitkan. Tanpa sadar kita kadang melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu menyakitkan hati anak. Kemudian tidak nyaman, anak tidak nyaman. Misalkan kamu belum selesai sendiri loh, yang lain sudah selesai. Nah, itu kan anak merasa tidak nyaman karena teman-temannya selesai, terus nanti dia juga dilihat sama teman-temannya, oh aku belum selesai sendiri atau aku lambat. Nah, ini akibat dari hukuman. Kemudian murid takut kalau di awal-awal masa MPLS seperti ini takut masuk kelas, nah seperti itu ya. Dan memaksa, ayo harus selesai, itu pemaksaan ya ibu-ibu. Kalau ngasih tugas, ayo harus selesai, dan itu pemaksaan. Kemudian murid menyembunyikan masalah. Nah, ini nanti kalau kita terus memberi hukuman karena anak takut akan hukuman, efeknya itu murid jadi menyembunyikan masalah. Misalkan dia menumpahkan air, nanti dia akan cenderung enggak, bukan saya yang menumpahkan, bukan saya yang mematahkan pensil. Nah, dia takut akan hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, ini kalau misalnya kita terlalu sering menghukum, biasanya dihukum kok tetap itu aja anaknya. Nah, itu nanti jadi rendah diri. Makanya konsep disiplin dengan hukuman itu sebaiknya dihindari. Kemudian penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan. Apa merusak hubungan? Ya, misalkan jenengan memberi penghargaan kepada anak didik. Oh iya, anak pintar, anak hebat, tapi yang dipuji cuma itu aja bu, yang lain nggak dipuji. Akhirnya itu ada muncul dalam diri anak, bisa muncul sifat iri. Alah, panggasaku ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, itu kenapa sih sekarang nggak ada ranking? Nah, itu kalau di TK alhamdulillah sepertinya tidak ada ranking ya bu ya. Ada ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak seberapapun karyanya, seberapapun perbuatannya, sebenarnya dia sudah berusaha yang terbaik untuk dirinya. Mungkin hanya saja jika salah caranya, mungkin dia belum tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini kalau sukses konsekuensi. Konsekuensi itu seperti apa? Konsekuensi misalkan anak menjatuhkan air minum. Konsekuensinya anak harus membersihkan air minum. Bukan anak menjatuhkan air minum kemudian dihukum disuruh menulis saya tidak akan mengulanginya lagi sebanyak 1 halaman. Nah, itu bukan konsekuensi, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu apa yang dilakukan, itu yang dibenahi. Perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon
murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Jadi anak belum tahu, dia habis menumpahkan air, kemudian dia mengelak, tapi dia belum tahu nih kesalahanku tadi kenapa ya kok air ini sampai tumpah. Di konsekuensi itu anak tidak bisa merenungkan. Tapi beda lagi dengan restitusi. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus untuk pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori restitusi, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Untuk restitusi kita akan pelajari di halaman berikutnya. Nah, restitusi ini adalah bagaimana kita mengajak anak untuk menyelesaikan masalahnya, atau bagaimana cara dia mengatasi masalah yang telah dia buat, tapi bukan dari kita, tapi dari dirinya sendiri. Nah, ini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan tujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya, contoh, siswa datang terlambat. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau di konsekuensi, kalau murid datang terlambat, guru memberikan konsekuensi untuk menambah jam pulang. Contoh, apabila terlambat 10 menit, maka jam pulangnya mundur 10 menit. Kemudian di konsekuensi juga, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Namun, di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Di sini guru terbuka dan siswa memperbaiki kesalahan. Ini ada 3 perbedaan dalam penerapan disiplin positif. Yang diharapkan kita bisa menerapkan restitusi, karena dari semua yang efeknya paling sedikit dan baik itu yang restitusi. Nah, itu tadi disebutkan keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan perputaran keyakinan kelas atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sudah ada keyakinan kelas semua kan ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Nah, ini contoh keyakinan kelas untuk jenjang PAUD. Datang tepat waktu, mendengarkan dengan baik, perhatikan mainan setelah digunakan, menjaga kebersihan, antri dan mau berbagi, mengucap tolong, terima kasih, maaf dan permisi. Saya rasa ini umum, dan kalau keyakinan kelas itu memang lebih umum daripada peraturan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini baru ibu-ibu. Kalau sebelumnya itu mungkin kesepakatan kelas, kita sering mendengar kesepakatan kelas. Kalau ini keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, jadi dia lebih menyeluruh. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak boleh datang terlambat, itu kalimat negatif. Tapi kalau di keyakinan kelas langsung datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Dikit saja agar mudah didengar, jadi tidak terlalu banyak, tapi mudah untuk dilihat baik guru maupun murid. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan dari sekolah. Kalau peraturan itu biasanya membuat kepala sekolah dan guru-guru. Kalau keyakinan kelas itu dibuat juga bersama guru dan anak. Istirahat dulu Bu Ibu, kita akan bermain kuis potong sambal. Lirik lagi.
TK langsung depan. Terima kasih. 8 dari 10 lagu wajib. Berarti kita 80% mencintai lagu wajib Indonesia. Yang lain lagu koplo, ya betul Bu Anta. Kemudian kita akan lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Karena manusia itu pasti butuh bertahan hidup, baik itu makan, rumah, baju, apalagi ya Bu ya. Kalau bertahan hidup itu minum, betul sekali. Tempat tinggal. Kebutuhan untuk bertahan hidup ya, makan, minum,
Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Siapa di sini yang nggak ingin disayangi? Disayangi semua ya Bu ya. Disayang dan diterima. Ini diterima juga penting karena kalau kita tidak diterima di suatu kelompok, pasti di situ akan muncul ketidaknyamanan. Begitu juga dengan bekerja. Saya rasa menjadi guru juga nggak semua orang nyaman jadi guru. Tapi kalau kita sudah mendapatkan rasa sayang dan diterima, kita pasti akan nyaman di situ. Ya, betul. Kemudian penguasaan. Itu apa sih? Penguasaan itu mau diakui sebagai guru. Kemudian yang ingin nyalon ada nggak di sini? Yang mau nyari nyalon atau mungkin yang tingkat rendah aja jadi Bu RT, mungkin Bu RT ada Bu RT di sini, apa Bu Lurah, Jadi kepala sekolah. Bu RW gitu. Nah itu penguasaan, tapi banyak atau sedikit di dalam diri manusia itu pasti ada rasa penguasaan. Entah itu penguasaan untuk menguasai harta suami atau mungkin menguasai anak-anak, ya harus nurut ini sama ibu ya. Pokoknya ibu yang lahirin kamu harus nurut sama ibu. Nah itu namanya sisi kebutuhan manusia, penguasaan. Kemudian kebebasan. Manusia itu butuh kebebasan, baik kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan memilih. Simpel aja, kalau misalkan jenengan mau milih pakaian tapi gak dibolehin, kira-kira sakit hati gak Bun? Kan pasti ya. Jadi manusia itu memang butuh bebas untuk memilih, pokok butuh kebebasan. Dan yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan setiap orang beda-beda. Kalau Bu Anta senangnya apa Bu Anta? Senangannya apa? Senangnya saya makan. Makan. Usira apa Usira? Kalau kesenangannya Usira? Untuk kebutuhan ya, pegang uang. Kalau Buin apa ya kalau Buin? Oh, pegang uang. Saya kira Buin. Oh, coba Ustazah Fitri mana ya Ustazah Fitri ya? Ustazah Fitri apa? Membelanjakan uang. Oh iya. Kalau coba KS ya, kalau KS kira-kira apa ya kesenangannya kita? Apakah kesenangannya untuk menyiksa guru-guru dengan tugas-tugasnya ya? Kalau memilih apa memilih? Oh, membagikan uang. Membelanjakan ya. Ternyata kesenangan itu membelanjakan uang adalah shopping ya. Gak apa-apa, yang penting jangan kesenangannya gosipi tangganya ya. Kalau kesenangannya saya belajar saya oke lah. Nah itu kesenangan, dan itu anak-anak didik kita pun mempunyai kebutuhan dasar-dasar ini ibu-ibu. Misalkan ada anak yang suka ngerebut jajan temennya, mungkin dia mau memenuhi kebutuhannya di sini. Kebutuhan apa kira-kira kalau anak merebut makanan jajan temannya? Anak merebut jajan temannya itu kira-kira mau yang di bagian mana yang dia penuhi kebutuhan dasarnya? Penguasaan, ya oke. Mungkin mau menguasai jajan temannya. Atau mungkin malah di sini Bu, bertahan hidup, makanan dan minuman. Mungkin dia lapar, mungkin belum sempat sarapan, jadi dia merebut. Nah kemudian ada lagi anak yang ada nggak sih di sini di sekolah sini yang anaknya itu suka buat masalah, dia nanti yang lain duduk dia mau kita terus kayak cari perhatian gitu. Ada nggak ya Bu? Usil, jahil. Nah itu juga untuk memenuhi. Mungkin yang belum kepenuhi kebutuhannya itu rasa kasih sayang. Atau mungkin di rumah dia kurang diterima. Ada yang di rumah duit tapi di sekolah nggak karu-karuan. Nah itu dari mana? Dia mungkin ada di sini. Mungkin dia nggak punya kebebasan di rumah. Makanya waktu di sekolah los. Gurunya yang jungkir balik ya Ustazah, jungkir balik. Di sini. Nah, di restitusi itu setelah kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, di mana kita kalau anak ternyata nggak semua anak itu nakal, pasti dia ada kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Di sini guru mempunyai 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama adalah penghukum.
Jadi kalau ada anak yang seperti itu, guru mau bertindak seperti apa? Mau menjadi penghukum? Penghukum itu jelas ya ibu-ibu mungkin. Kamu salah ya, jadi kamu harus seperti ini misalkan. Kamu salah ya mematahkan pensil, jadi kamu harus. Nah itu kalau guru udah berkata gitu berarti guru itu sebagai kontrol penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Jangan rame. Nanti ustazah dimarahin Usbinti, di ruang sebelah lagi rapat gitu. Masa gak kasihan sama ibu? Nah itu tuh kata-kata pembuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrolnya itu sebagai membuat rasa bersalah. Seakan-akan anak itu kita buat supaya dia menyadari kesalahannya dengan dia merasa salah gitu. Padahal belum tentu dia itu karena salah. Kemudian teman-teman, gak apa-apa, boleh kok gitu. Misalnya anak marah-marah, ya gak apa-apa marah-marah itu ekspresi kok, nah, itu menjadi teman. Kemudian pemantau itu seperti apa? Dilihat, oh cakai seperti itu. Oh si kuing ini tak tulis ya, catat dia rendon. Biasanya ibu-ibu banget gitu ya. Kemudian ini manajer. Kalau manajer itu beda. Itu anak melakukan kesalahan, dia melakukan restitusi. Jadi manajer itu lebih memanage. Jadi mengatur, oh anaknya melakukan kesalahan, bagaimana cara kita untuk merubah anak supaya bisa memperbaiki kesalahannya, bagaimana mengarahkan mereka untuk memecahkan masalahnya, itu di posisi kontrol restitusi. Nah, kira-kira kita semua ini sering sebagai posisi apa ibu-ibu? Boleh kak ya? Boleh, mungkin di penghukum, mungkin membuat rasa bersalah atau pemantau. Sudahkah kita sudah menjadi posisi manajer? Nah kita akan mempelajari di selanjutnya. TK lebih ke teman ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya, siswa tidak mau bertanya dulu boleh aja. Nanti kalau sampai sesi terakhir pertanyaannya sudah hilang ya. Gimana Osira? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan tadi, katanya lagi dulu sana. Nah, di pembuat rasa bersalah ini, di sini yang ingin saya tanyakan yaitu kata-kata yang positif yang bisa kita bangun untuk anak-anak itu tolong diberi contoh. Iya, sudah melakukan kesalahan, ya setelah melakukan kesalahan itu kata-kata yang membangun, jadi dia merasa tidak berbuat salah itu loh. Ya, kata-kata yang positifnya dari guru ke siswa. Gitu, terima kasih. Terima kasih Usira. Usira mau membuat bagaimana kata positifnya dari sifat ini, membuat rasa bersalah ya. Sebenarnya kalau Usira mau berubah positif, berarti Usira itu mau berubah posisi, jadi manajer di sebelah sana. Jadi kita bukan lagi berbahasa ini kalimat negatif mau saya buat positif ya, tapi kita bagaimana bertindak sebagai manajer. Sebagai manajer tadi itu adalah kita menerapkan restitusi, tapi restitusi ini tidak bisa bukan berarti harus diterapkan di semua masalah, tapi ada tahap-tahapannya Ibu. Pertama, ketika anak melakukan kesalahan, contoh anak mendorong dan memukul, yang pertama adalah tanyakan dulu kenapa, pasti ada alasannya. Yang kedua, beri kata-kata seperti ini, tidak apa-apa, ibu juga dulu gini. Misalkan anaknya tadi mukul ya, tidak apa-apa karena marah adalah cara mengungkapkan ekspresi. Dengan seperti itu kita sebagai kayak mendukung dia kalau dia itu salah, sehingga dia lebih tenang, lebih oh iya, les berarti bu guru ini pro sama kita. Nanti setelah itu baru kita arahkan kesalahanmu di sini. Nah itu yang kita bahas di restitusi nanti di belakang Usira. Tapi itu tadi secara singkat ya Usira. Semoga bisa menjawab sementara. Nanti di belakang kita akan bahas itu lebih detail. Nah, contoh, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, patuhi aturan sekolah, kemudian berdiri di depan barisan, di depan.
Saya pernah loh, ini penghukum sampai sekarang terngiang-ngiang loh. Dan itu saya mengalaminya itu waktu SMP. Dan rasa malunya itu Ibu benar-benar tidak bisa terobati. Setelah kejadian itu, saya hanya punya satu teman. Jadi kalau sekarang ada reuni SMP, saya cuma satu teman saya, dia hanya itu sampai sekarang. Itu karena saya pernah mengalami ini, dihukum berdiri di depan barisan. Ini sedikit cerita dulu ya, Ustazah. Semoga ini tidak pernah kita lakukan. Jadi waktu dulu kebetulan saya belum punya, saya punya sepatu hitam, tapi sudah bulat, sudah kusam. Jadi cenderung abu-abu. Saat itu upacara bendera, saya sudah berusaha, ini warna abu-abu ini supaya hitam bagaimana? Saya kasih air, Gus. Jadi sepatu itu saya kasih air. Warnanya air hitam kan, terbasah kan. Jadi abu-abunya itu kan jadi hitam. Tapi namanya upacara kan pasti kena sinar matahari ya. Setelah itu ternyata penegak disiplin itu selesai upacara melakukan tindakan pengecekan. Dan sepatu saya sudah kering, Gus. Sudah jadi bulat. Tapi guru tersebut bilangnya, saya masih ingat banget nama beliau, semoga beliau sehat. Beliau berkata, kenapa sepatumu abu-abu? Padahal itu bukan kesalahan saya, itu keadaan saya. Tanpa mengetahui kenapa saya pakai sepatu itu. Saya cuma punya sepatu satu itu. Sepatu itu juga sudah bulat, bukan kesalahan saya kan bulat. Kemudian saya sudah berusaha membuat itu jadi hitam. Tapi ternyata karena sinar matahari sudah kering, airnya sudah habis jadi abu-abu. Dan saya dihukum di depan. Dihukum jejer bersama anak laki-laki dan saya hanya perempuan satu-satunya. Mental saya benar-benar hancur saat itu. Dan itu saya masih kelas 1 SMP. Jadi siswa baru yang versinya, padahal itu memang sepatu saya dari SD. Versinya, murid masih kelas 1, masih baru, kamu sudah berani melanggar. Itu benar-benar, dan kamu satu-satunya wanita di situ. Guru melakukan pengejasan itu, saya dihukum di depan. Dan ternyata membuat saya tidak percaya diri hingga sampai lulus SMP saya tidak memiliki teman sama sekali. Jadi kalau sekarang diajak teman-teman reuni SMP, saya itu tetap tidak mau. Sampai akhirnya kemarin salah satu teman yang satu kelas bilang, ayo coba datang dulu. Saya sampai masih takut, padahal sekarang sudah setua ini. Nah itu, makanya perlu banget kita tuh menghindari si penghukum. Bukan berarti penghukum tidak boleh pilih, tapi dilihat dulu. Benar-benar kita harus hati-hati dan semoga kita semua terhindar dari perbuatan tersebut ya. Karena ternyata hanya seperti itu mungkin bagi guru saya hanya, dan mungkin supaya nanti saya lebih baik, tapi ternyata saya sesakit itu. Tapi ya sudah berlalu dan tidak bisa diberi mungkin. Kemudian membuat rasa bersalah ketika tidak memakai atribut. Berapa kali ibu guru harus beritahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu, kecewa. Nah itu tuh kayak membuat rasa bersalah gitu, kayak ya ampun guruku saya buat kecewa. Nah itu kontrol rasa kecewa. Kemudian katakan ayolah yang tertib, buat bu guru bangga gitu loh. Lain kali tidak apa-apa kamu salah gitu. Nah itu kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan apa konsekuensinya, langsung ditanya seperti itu. Ini mungkin guru-guru yang sangat tegas sekali ya. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Masih tanya, padahal udah kelihatan mau. Tapi kalau di posisi manajer ini, mungkin kalau saya waktu SMP itu dikasih ini kata-kata ini, mungkin saya akan memberikan alasannya. Tapi karena saya tanpa ditanya, jadi ya sudah. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah di posisi ini tuh benar-benar bukan guru. Jadi kita cuma mancing-mancing sampai dia sendiri yang mencari keputusannya. Terus kemudian segitiga restitusi. Nah di sini segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas seperti contohnya ini. Kamu tentunya punya alasan melakukan itu. Terus keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Nah itu, coba next dulu biar lebih besar itu tulisannya. Nah,
menstabilkan identitas. Ini tadi ya, untuk kalau ada masalah usirah, kalau ada masalah bagaimana sih cara memecahkannya. Di sini ada segitiga restitusi. Tahapannya seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan mengungkapkan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini bisa diterapkan kepada murid dan juga keluarga ya, bunda-bunda. Terus bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Nah, kemudian seperti ini. Setelah tadi kita melakukan identifikasi, kemudian validasi. Validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya, lebih buruk. Kan sebenarnya kita mau bilang nih, punya sikapmu itu buruk, tapi ini kata-katanya begini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, mendorong temannya misalkan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Setelah kita tahu alasannya, kita kasih validasinya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita arahkan ke arah yang lebih positif. Setelah divalidasi, kita menaikkan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Keluarga seperti apa? Apa nilai-nilai umum yang telah kita kesepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kalau mungkin di keluarga lebih condong pakai kata-kata ini ya. Kamu mau jadi orang yang ya sama ini. Nah, ini kejadian ketika jam istirahat. Nah, ibu-ibu, itu tadi adalah kondisi saat istirahat. Dan saya merekam momen tersebut tanpa sengaja sebenarnya. Dan kebetulan saya mempelajari restitusi ini. Jadi di kasusnya itu Andini sedang bermain balok bersama Kia. Kemudian bermain masak-masakan. Balok-baloknya itu disusun menjadi dapur. Namun bel masuk telah berbunyi. Jadi anak-anak itu harus merapikan mainannya. Dan tiba-tiba si Nayaka itu datang dan langsung menghancurkan dapur yang telah dibuat Andini dengan Kia. Dengan sengaja dihancurkan. Nah, akhirnya Andini marah dan mendorong serta memukul Nayaka. Andini kemarin hari Jumat. Balik. Jadi kasusnya itu Andini marah kepada Nayaka karena sudah menghancurkan balok yang telah buat, dan Andini itu sempat mendorong bahkan memukul Nayaka. Kemudian saya melakukan tahapan segitiga restitusi. Nah, ini prakteknya segitiga restitusi pada anak usia dini.
Andini, kemarin hari Jumat Andini ada masalah apa sama Nayaka? Aku dorong Nayaka, terpukul Nayaka. Nayaka, gak apa-apa Andini. Wali juga pernah marah kok. Marah itu kan cara mengungkapkan perasaan kita. Tapi pasti Andini punya alasan. Alasannya apa? Kenapa Andini mendorong dan memukul Nayaka? Aku mau beres, tapi malah jadi Andini mau beres-beres, dorong, terus kenapa? Ya akhirnya Andini marah. Menurut Andini itu sudah betul atau belum ya mendorong sama memukul Nayaka? Harusnya bagaimana sama teman? Dan saling maaf. Andini kira-kira untuk memperbaiki masalah kemarin hari Jumat, Andini harus bagaimana ya sama Nayaka? Minta maaf dan saling kalau kapan Andini mulai menikah? Sekarang, oke, sekarang Andini boleh menikah, minta maaf sama Nayaka. Nayaka, kemarin hari Jumat Nayaka punya masalah apa sama Andini? Merusak balonnya Andini. Apa Nayaka? Wali juga pernah kok tidak sengaja merusak botol minumnya Budi. Aku tidak sengaja Andini kalau pura-pura Andini. Oh tidak sengaja. Menurut Nayaka itu betul atau salah ya? Harusnya bagaimana? Harus minta maaf. Terus kalau mau bantu harus bagaimana? Harus pakai tangan. Harus pakai. Lalu ini Nayaka mau makan apa kepada Andini? Aku mau dari Andini. Tapi pakai tangan aja. Kok pakai tangan? Terus Nayaka kemarin kan sudah mau kesalahan sama Andini. Nayaka harus bagaimana? Harus kalau aku kapan Nayaka mau menikah? Sekarang oke Nayaka boleh keluar kelas minta maaf sama dia. Anak baru pergi dong. Jadi kalau aku demikian paparan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, demikian tentang disiplin positif serta penerapannya segitiga restitusi pada anak usia dini. Sebenarnya yang tadi itu memang tugas saya di demonstrasi kontekstual membuat skenario. Tapi Bu pasti paham betul bagaimana cara membuat skenario untuk anak PAUD apabila hanya diberi waktu 1 hari. Jadi itu tadi benar-benar real tanpa skenario. Karena kalau anak usia dini kita buat skenario sulit sekali. Milan, ya dari saya sudah cukup. Apabila masih ada pertanyaan mohon disampaikan terlebih dahulu. Sudah terjawab Bu Sira restitusinya. Oke, baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bu Binti, Kepala Sekolah, dan guru-guru dari ABA 10. Miliadilan berkasih-kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ini berarti. Berikut paparan materi penyebaran pemahaman budaya positif.
Selamat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Air matanya berlinang. Mas intanya terkenang. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Indonesia sejak dulu pernah tetap dipuja-puja bangsa. Dengarlah, dengar nyanyian gembira. Bagimu pahlawan kusuma bangsa. Negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia.
bahagia sama Andini? Buat apa? Oh, main masak-masakan. Lah ini apanya ini? Beres-beres. Ayo Long, beres-beres Long. Iya. Beres, beres, beres. Yang rapi, yang rapi. Ayo beres-beres. Ayo beres. Yang rapi. Yuk beres-beres yuk. Yuk beres-beres yuk. Ya, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Andini, kemarin hari Jumat Andini ada masalah apa sama Nayaka? Aku dorong Nayaka dan pukul Nayaka. Oh, mukul Nayaka. Gak apa-apa Andini. Bu Ani juga pernah marah kok. Marah itu kan cara mengungkapkan perasaan kita. Tapi pasti Andini punya alasan. Alasannya apa? Kenapa Andini kok mendorong dan memukul Nayaka? Karena aku mau beres-beres tapi malah didorong lalu kenaan kakiku. Oh, jadi Andini mau beres-beres, didorong, terus kena kaki, akhirnya Andini marah. Menurut Andini, itu sudah betul atau belum ya mendorong sama memukul Nayaka? Belum. Harusnya bagaimana sama teman? Berbuat baik Berbuat baik dan saling maaf. dan saling memaafkan. Hebat. Andini kira-kira untuk memperbaiki masalah kemarin hari Jumat, Andini harus bagaimana ya sama Nayaka? Minta maaf Minta maaf dan saling tertolong. saling tolong. Kapan Andini mau minta maaf? Sekarang? Oke, sekarang Andini boleh ke depan minta maaf sama Nayaka. Nayaka, kemarin hari Jumat Nayaka punya masalah apa sama Andini? Merusak baloknya Andin. Merusak baloknya Andin. Gak apa-apa Nayaka, Bu Ani juga pernah kok tidak sengaja merusak botol minumnya Bu Win. Aku gak sengaja hancurin baloknya punyanya Andin. Oh, tidak sengaja. Menurut Nayaka itu betul atau salah ya? Salah. Harusnya bagaimana? Harus minta maaf. Harus minta maaf. Terus kalau mau bantu harus bagaimana? Harus pakai tangan. Harus pakai tangan. Setelah ini Nayaka mau melakukan apa kepada Andin? Aku mau beres-beres bantuin Andin, tapi pakai tangan aja loh Bu. Oh, pakai tangan aja. Oke, pintar. Terus Nayaka kemarin kan sudah melakukan kesalahan sama Andin. Nayaka harus bagaimana? Harus minta maaf dulu. Kapan Nayaka mau minta maaf? Sekarang. Sekarang. Oke, Nayaka boleh keluar kelas minta maaf sama Andin ya. Anak-anak touch dulu dong. Pintar. Minta maaf dulu. Terima kasih atas ilmu yang sudah
dari bertambah dan bisa dibagikan kepada teman-teman di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Winarni, guru TK Trisula 1 Kota Kediri. Saya mengikuti aksi nyata yang dilakukan Ibu Ani tentang penyebaran pemahaman budaya positif yang dilaksanakan di TK Aba 10 tanggal 16 Agustus 2024. Pemaparannya sangat jelas dan mudah dimengerti, serta menyertakan contoh konkret sehari-hari di TK. Saya melihat Ibu Ani dan anak-anak mulai menerapkan budaya positif di kelas, seperti adanya kesepakatan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Saya rekan sejawat memotivasi untuk ikut serta menerapkan budaya positif di kelas. Semangat Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binti Komaria, Kepala Sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal 10. Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024, Saudara Ani Kurniawati dari TK Trisula 1 melakukan aksi nyata tentang penyebaran pemahaman disiplin positif di lembaga kami. Mana kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Materi yang disampaikan sangat menarik karena disajikan dengan presentasi digital dengan desain yang sangat menarik, sehingga materi yang disampaikan sangat mudah dipahami. Semoga kedepannya aksi nyata ini bisa kami implementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, tetap semangat Bu Ani dan terus tetap semangat dalam berkarya dan berdedikasi. Baik, itu saja dari saya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Ira Astuti Supri Arini SPD dari TK Aisyah Bustanul Atfal 10 Kota Kediri. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Ani dari TK Trisula sudah berbagi praktik baik. Alhamdulillah, bertambah lagi ilmunya, pemaparannya juga mudah dipahami, jelas dan mudah dimengerti. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, kami jadi lebih paham dan mengerti. Kami tunggu praktik baik selanjutnya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nur Hayati. Saya guru dari TK Aisyah Bustanul Atfal 10 Kota Kediri. Pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, Saudari Ani Kurniawati melakukan aksi nyata tentang penyebaran pemahaman budaya positif, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan di TK Aisyah Bustanul Atfal 10 Kota Kediri. Materi yang disampaikan dengan menggunakan presentasi digital dengan desain menarik sehingga mudah untuk dipahami. Semoga kedepannya kita mengimplementasikan budaya positif di dalam kegiatan belajar mengajar. Tetap semangat dalam berkarya. Terima kasih. Sekian dari saya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkolaborasi dengan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas dalam upaya penerapan budaya positif. Berikut dokumentasinya. Halo. Hari ini kita mau buat kesepakatan kelas karena di kelas ada bu guru, ada anak. Kita buat aturannya. Yang pertama, aturannya apa ya? Oke, tidak boleh buang sampah. Oke. Baik, satu-satu baru tulis dulu ya. Yang pertama tadi tidak boleh apa? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Yang pertama tadi apa?
Berarti tidak boleh buang sampah. Gak boleh buang sampah. Sudah nomor 1 tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh bertengkar. Gak boleh bawa HP. Oke, tidak boleh bawa mainan keluar. Gak boleh bawa HP. Gak boleh bawa HP. Gak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa HP, berarti tidak boleh bawa mainan keluar ya. Oke. Oh, tidak boleh berebut itu di sini ya. Tidak boleh bertengkar. Kode ya, tidak boleh berebut, tidak boleh bertengkar sama. Yang terakhir, kalau setelah bermainan, Oke. Setelah bermain, Berikut keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Di antaranya, datang tepat waktu, mendengarkan dengan baik, merapikan mainan setelah digunakan, menjaga kebersihan, antri dan mau berbagi, mengucapkan tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Demikian dokumentasi proses dalam penerapan budaya positif yang telah saya lakukan. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.